Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para santri, putra dan putri Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang mendengarkan pengajian kali ini. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim yang masih membahas tentang permulaan belajar, ukuran belajar, dan tata tertibnya. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian seperti ini kita akan mendapatkan tata cara bagaimana para ulama memberikan konsep-konsep di dalam pembelajaran bagi kita. Semoga apa yang kita kaji menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan marilah kita awali kajian ini dengan membaca Fatihah. Kita hadiahkan kepada musonefnya, semoga ilmu yang kita kaji dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat dan barokah. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan il hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Az-Zarnuji nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daruni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi ayyu alliqas sabqa ba'da tab'i wal i'adati katsiran. Wa yambaghi dan sebaiknya ayu alliko untuk mencatat oleh dia tolib, as-sabqa terhadap pelajaran atau materi kajian, ba'da dobeti setelah menangkap atau setelah memperoleh, wal i'adati dan mengulang-ulang kasiron dengan banyak. Wal i'adati dan mengulang-ulang kasiron dengan banyak. Fa innahu karena sesungguhnya ayu allikos sabqa. Fa innahu karena sesungguhnya ayu allikos sabqa nafi'un itu perkara yang manfaat, jiddan dengan sangat. Seorang pelajar, seorang santri, orang yang sedang mempelajari ilmu adalah kalau kita sudah menangkap pemahaman suatu ilmu dan sudah mengulang-ulang daripada pelajaran, maka kata ulama yang terbaik adalah untuk dicatat. Intinya bahwa yang namanya ilmu itu harus dicatat. Sebab akal manusia, walaupun menampung ilmu yang begitu kuat, tetapi yang namanya manusia itu kan
punya lupa. Al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia itu punya salah dan lupa. Sehingga kalau ilmu kita dicatat, ya suatu saat kita lupa, maka ilmu itu akan bisa teringatkan kembali, ya. Tapi syaratnya ilmu yang kita catat, kata ulama, ya setelah kita bisa menangkap pemahaman ilmu itu dan sudah diulang-ulang, baru kita catat. Itu kata ulama seperti itu. Nah, hal seperti itu akan menjanjikan manfaat bagi seorang pelajar. Ya. Kemudian wala yaktubu al-muta'allimu syai'an. Wala yaktubu dan tidaklah menulis. Wala yaktubu dan tidaklah menulis al-muta'allimu oleh seorang pelajar. Syai'an pada sesuatu la yafhamu yang tidak faham oleh dia muta'allim. La yafhamu yang tidak paham oleh dia muta'allim hu terhadap syai'an. Ilmu yang belum kita pahami, kata ulama, sebaiknya tidak perlu kita tulis. Santri nggak perlu banyak nulis terhadap ilmu-ilmu yang belum dipahami. Kenapa alasannya? Fa'innahu karena sesungguhnya keadaan. Maksudnya keadaan menulis ilmu yang belum dipahami. Yurisu itu bisa mendatangkan. Boleh juga dengan makna lain, yurisu itu bisa mengakibatkan oleh dia syai'an la yafhamuhu. Yurisu itu mendatangkan oleh syai'un la yafhamuhu kalalatat toba'i terhadap tumpulnya tabiat. Kalalatat toba'i terhadap kumpulnya tabiat. Wayudhibu dan menghilangkan. Wayudhibu dan menghilangkan oleh syai'un la yafhamuhu al-fatonata terhadap kecerdasan. Wa yudhibu dan menghilangkan oleh syai'un la yafhamuhu al-fatonata terhadap kecerdasan. Wa yudayyi'u dan menyanyiakan oleh yaktubu syai'an la yafhamuhu. Wa yudayyi'u dan menyanyiakan oleh dia yaktubu syai'an la yafhamuhu awqatahu terhadap waktu-waktunya dia muta'alim. Jadi ulama menyarankan bahwa ilmu yang susah, yang sulit, yang belum kita pahami, ya, itu sebaiknya tidak perlu ditulis. Karena kata ulama, fa innahu yurisu kalalata tobai. Menulis ilmu yang belum dipahami itu justru akan mengakibatkan, ya, tumpulnya tabiat dan bisa menghilangkan kecerdasan, ya, serta membuang-buang waktu. Jadi ulama menyarankan bahwa ilmu yang baik, ya, yang kita tulis adalah ilmu yang sudah bisa kita pahami. Kalau yang sulit-sulit, ya, itu tidak perlu dibikin catatan. Katanya membikin karakter kita atau tabiat kita itu tumpul. Kecerdasan kita juga akan hilang dan membuang-buang waktu. Ya, kesimpulannya bahwa yang terpenting kalau memang ilmu itu bisa kita pahami, ya, sebagai pengikat, maka perlu ditulis. Walaupun kadang-kadang banyak juga orang menulis ilmu-ilmu yang belum dipahami, ya. Tapi sebenarnya yang lebih baik itu tidak perlu ditulis, ya, karena ini adalah saran ulama. Ulama mengatakan seperti ini itu karena sudah diuji coba. Nah, tadi sudah jelas bahwa akibat orang banyak menulis ilmu-ilmu yang belum dipahami, ya, itu justru akan menumpulkan tabiat, menghilangkan kecerdasan, dan juga membuang-buang waktu. Hadirin para santri, para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wayam bagi dan sebaiknya
Wayam bagi dan sebaiknya ayyajtahida untuk bersungguh-sungguh atau mencurahkan oleh dia tolib. Ayyajtahida untuk bersungguh-sungguh atau mencurahkan kemampuannya oleh dia tolib fil fahmi di dalam pemahaman. Minal ustazi dari gurunya. Minal ustadi dari gurunya, dari sang guru. Kalau kita memang belajar, pengen berhasil, tentunya kita harus betul-betul memahami dari apa materi pelajaran atau kajian ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Aubita amuli atau dengan mengangan-angan. Aubita amuli atau dengan mengangan-angan. Watafakuri dan berfikir. Watafakuri dan berfikir. Wakasrotu tikrori dan memperbanyak mengulang-ulang. Bahasa lainnya sering mengulang-ulang. Wakasrotu tikrori dan memperbanyak mengulang-ulang atau sering mengulang-ulang ilmu. Fa'innahu karena sesungguhnya ayyajtahida fil fahmi ila akhirih. Fa'innahu karena sesungguhnya ayyajtahida fil fahmi ila akhirih. Idza qalla itu apabila sedikit. Idza qalla itu apabila sedikit as-sabqu oleh kajian. As-sabqu oleh kajian, wakasuro dan banyak. Wakasuro dan banyak atikraru oleh mengulang-ulang ilmu. Wakasuro dan banyak atikraru oleh mengulang-ulang ilmu. Wata'ammulu dan mengangan-angan. Wata'ammulu dan mengangan-angan yudrik. Atau yudriku maka akan menemukan oleh dia tolib. Yudriku maka akan menemukan oleh dia tolib. Wa yufimu dan mendapatkan pemahaman oleh dia tolib. Wa yufimu dan akan mendapatkan pemahaman oleh dia tolib. Nah kemudian cara berikutnya bagi seorang pelajar, seorang santri, siapapun orang yang sedang menggeluti ilmu, kalau pengen benar-benar menguasai ilmu, yang pertama harus mengerahkan kemampuannya untuk memahami ilmu yang sudah dikaji. Dan bukan hanya itu, tetapi at-ta'ammul wa tafakkur wa kasratu tikror. Sering mengangan-angan ilmu ini, ya hakikatnya seperti apa, faedahnya seperti apa, arahnya kemana. Tafakur, berpikir mendalam, dan sering diulang-ulang. Kenapa? Fa'innahu idza qalla sabqu wa kasratu tikraru wa ta'ammulu yudriku wa yufimu. Kalau seorang santri, seorang pelajar, siapapun orang yang sedang menggeluti ilmu, ya walaupun kajian dari gurunya, tatap muka pembelajaran dari gurunya itu sedikit, tapi kalau memang ilmu itu benar-benar ya diangan-angan, ditafakuri, banyak diulang-ulang, banyak dibaca, banyak difaham, maka insya Allah seorang pelajar, seorang santri, siapapun orang yang belajar ilmu akan mudah mendapatkan pemahaman dan dia akan mengerti apa yang disampaikan oleh guru itu. Selanjutnya kila dikatakan. Ada pepatah mengatakan, kila dikatakan. Hifdhu harfaini, adapun menghafal dua huruf. Hifdhu harfaini, adapun menghafal dua huruf khairun, itu lebih baik. Khairun itu lebih baik min simai wiqroini. Ada yang membaca wakroini. Dalam kitab yang saya baca wikroini. Min simai wikroini daripada mendengar dua beban yang berat. Min simai wikroini daripada mendengar dua beban yang berat. Wa fahmu harfaini dan adapun memaham dua huruf. Wa fahmu harfaini dan adapun memaham dua huruf.
Khairun itu lebih baik. Khairun itu lebih baik min hifzi wikroini, daripada menghafal 2 beban yang berat. Min hifzi wikroini, daripada menghafal 2 beban yang berat. Jadi pepatah mengatakan menghafalkan 2 huruf itu lebih baik daripada mendengar ya 2 perkara yang sama-sama berat untuk dipahami, untuk dihafalkan. Ya intinya kita menghafal itu bertahap sesuai dengan kekuatan otak dan akal kita. Jangan dipaksakan. Tapi kalau kita menghafal walaupun sedikit, asal kita mau istiqomah, mau continue terus menerus, lama-lama hafalan kita juga banyak, lama-lama kita menguasai banyak ilmu. Termasuk memaham 2 huruf lebih baik daripada memaham 2 sesuatu yang sama-sama berat. Ya intinya jangan memaksakan diri. Yang penting terus kita mau belajar dan belajar, usaha dan usaha, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Daripada belajar kita langsung banyak, tapi nggak paham, berat, akhirnya kita jenuh, akhirnya kita putus asa, malah tidak baik. Nah sehingga tadi pepatah ulama mengatakan bahwa menghafal 2 huruf lebih baik daripada mendengarkan 2 benda, 2 sesuatu yang sama-sama berat. Nah, jadi ulama ini mengatakan seperti ini karena sudah diuji coba. Ternyata yang namanya orang belajar ilmu memang perlu tahapan, ya. Tidak bisa dipaksakan, tapi harus istiqomah, harus continue, ya. Terus kita lalui, ya. Bukan 1 hari semangat, besoknya males, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, itu yang nggak sukses. Walaupun otak kita pas-pasan, walaupun otak kita nggak cerdas-cerdas amat, tapi kalau kita sering belajar, sering memaham, terus sedikit demi sedikit, lama-lama ilmu kita juga banyak, lama-lama pemahaman kita juga menjadi luas. Wa idza tahawana, dan apabila enggan atau malas oleh dia tolib. Wa idza tahawana, dan apabila enggan atau malas oleh dia tolib. Fil fahmi, di dalam memaham ilmu. Fil fahmi, di dalam memaham ilmu. Walam yajtahid. Walam yajtahid, dan tidak bersungguh-sungguh oleh dia tolib. Walam yajtahid, dan tidak bersungguh-sungguh oleh dia tolib. Marrotan, dengan sekali. Marrotan, dengan sekali. Au marrota ini, atau 2 kali. Au marrota ini, atau 2 kali. Ya tentu yang membiasakan oleh dia tolib. Ya tentu yang membiasakan oleh dia tolib. Zalika, terhadap itulah tahawun fil fahmi. Zalika, terhadap itulah tahawun fil fahmi. Fala yafhamu, maka tidak mau memaham. Fala yafhamu, maka tidak mau memaham atau memahami al-kalama, terhadap keterangan-keterangan ilmu. Al-kalama, terhadap keterangan-keterangan ilmu. Al-yasiro, yang pendek atau yang sedikit. Al-yasiro, yang pendek atau yang sedikit. Nah, kalau seorang pelajar, seorang santri tidak mau memaham, tidak mau berpikir, memahami suatu ilmu, dan dia tidak mau bersungguh-sungguh, sekali, 2 kali, dia membiasakan hal seperti itu, maka apa kata ulama? Fala yafhamul kalama al-yasiro, maka dia tidak akan mau memahami ya keterangan-keterangan ilmu yang sedikit, yang banyak aja nggak mau, ya, atau yang sedikit aja nggak mau, apalagi yang banyak. Intinya, kalau kita sebagai seorang pelajar, seorang santri, sudah malas untuk belajar, sudah malas untuk memahami ilmu, ya, membiasakan hal seperti itu, tidak akan mengobati atau tidak mau mencegah kemalasannya itu, ya lama-lama menjadi orang yang enggan, yang malas untuk memahami ilmu. Jadi apa saja itu harus dibiasakan. Sesuatu yang baik, sebagaimana kita memahami ilmu, itu kan sesuatu yang baik, harus dibiasakan. Sehingga walaupun banyak ilmu-ilmu yang berat, banyak ilmu-ilmu yang sulit untuk dipahami,
Tapi kalau kita mau sedikit demi sedikit berusaha untuk memaham, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang rajin, bahkan kita akan penasaran untuk memahami ilmu. Ya, jadi ya seperti orang rokok. Orang merokok awalnya itu rasanya pahit, rasanya nggak enak. Tapi lama-lama karena dia terpengaruh dengan kawannya, ya akhirnya sedikit dia menikmati, lama-lama jadi kecanduan. Sama dengan ilmu. Ilmu awalnya ya kita lihat kelihatannya sulit. Kita lihat kayaknya berat, enggan. Tetapi kalau sedikit demi sedikit ya kita memahami, berusaha untuk merasa bahwa ilmu itu penting, ya lama-lama kita akan ketagihan, lama-lama kita pun akan kecanduan untuk selalu ingin belajar dan belajar. Jadi semua itu diawali dari sedikit demi sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fayambagi maka sebaiknya ayat tahida untuk bersungguh-sungguh oleh dia tolib. Ayat tahida untuk bersungguh-sungguh oleh dia tolib. Wayat uwa. Dan berdoa. Nah ini wayat uwa atof kepada ayat tahida. Fil mudhari yang dinasobkan oleh an amil nawasib. Wayat uwa dan hendaknya berdoa oleh dia tolib. Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa. Kalau kita sedang mencari ilmu. Ilmu itu kan milik Allah. Supaya kita dikasih ilmu oleh Allah. Jangan lupa kalau nyari ilmu, ya dimanapun berada, harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian wayatal doro'a dan hendaknya mendekat. Wayatal doro'a dan hendaknya mendekat diri oleh dia tolib. Wayatal doro'a dan mendekat diri oleh dia tolib ilahi kepada Allah. Fa'innahu karena sesungguhnya dia Allah. Fa'innahu karena sesungguhnya dia Allah yujibu. Yujibu itu akan memenuhi atau akan mengijabahi. Yujibu itu akan memenuhi. Boleh, mengabulkan juga boleh. Oleh dia Allah. Kepada siapa? Man kepada orang. Da'a yang berdoa oleh dia man. Da'a yang berdoa oleh dia man. Hu kepada Allah. Nah, dalam satu kitab ada yang mengatakan da'aun pakainya hamzah. Itu salah. Yang betul da'ahu. Sebab da'a yad'u da'wan. Nggak ada hamzahnya. Da'a yang mau berdoa oleh dia man. Hu kepada Allah. Kalau kita mau mendekat kepada Allah. Kita mau berdoa kepada Allah. Maka Allah pun akan memberikan. Apa yang diberikan? Ya ilmu yang sedang kita kaji. Ilmu yang sedang kita kejar. Ilmu yang sedang ingin kita gapai. Kemudian wala yakibu dan tidak akan mengecewakan oleh dia Allah. Wala yakibu dan tidak akan mengecewakan oleh dia Allah. Man kepada orang roja yang mengharapkan oleh dia man. Roja yang mengharapkan oleh dia man. Hu kepada Allah. Jadi yang terakhir ini bahwa bagi seorang pencari ilmu, orang kalau ingin mendapatkan ilmu, ya di samping kita berusaha secara dohir dengan cara memaham, dengan cara kita menghafal, tafakur, berpikir yang mendalam, agar kita paham dengan ilmu yang sedang kita kaji. Jangan lupa kita juga berdoa dan mendekat diri kepada Allah. Ya, kalau malam kita sholat hajat, sholat tahajud, mohon kepada Allah supaya ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu yang sedang kita kejar, Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah, orang yang mau berdoa kepada Allah, orang yang mau mendekat diri kepada Allah, Allah pun juga akan mengabulkan. Allah tidak akan mengecewakan. Ya, sebagaimana Al-Quran mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan. Aku akan mengijabahi. Walaupun tidak seketika itu. Yang namanya doa itu bisa hari itu langsung Allah kasih. Bisa juga seminggu yang akan datang, bahkan 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Yang penting kewajiban kita adalah berusaha dan berdoa. Sebagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya secara zahir, secara lahir kita mau berusaha, tetapi secara batin, ya secara kejiwaan, batin kita juga dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin
para santri, para pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kitab kitab Ta'limul Muta'allim pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ya betul-betul bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.